Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Susansi pada pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Ini sebenarnya setelah kemarin kita membahas terkait dengan keanekaragaman hayati, maka bagaimana makhluk yang begitu banyak itu bisa kita kelompokkan agar kita mudah di dalam mempelajarinya. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini kita bahas untuk melanjutkan dari keanekaragaman hayati yang kemarin sudah kita bahas ya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran ini? Ibu harapkan nanti kalian mampu menyajikan hasil pengelompokan keanekaragaman hayati berdasarkan dasar klasifikasi tertentu di dalam beragam bentuk. Jadi nanti banyak di antara kalian menyajikan berbagai pengelompokan berdasarkan dasar-dasar yang nanti kita akan pelajari terkait dengan klasifikasi ini. Apa yang akan dijadikan dasar bagi kalian nanti untuk membuat pengelompokan makhluk hidup. Apa sih klasifikasi itu? Gitu ya. Nah, klasifikasi ini kan adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan yang dimilikinya menjadi tingkat-tingkat atau hierarki yang disebut dengan takson. Nah, kemudian tujuannya adalah dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki, kemudian dapat mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lain, dapat mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup, dapat memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya, kemudian dapat menyederhanakan objek studi, dan dapat mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup. Nah, itu adalah tujuan dari klasifikasi. Selanjutnya, apa sih manfaat saat kita bisa mengklasifikasi makhluk hidup? Kita bisa lebih mudah dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, dan kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, ini harapan yang Ibu inginkan setelah kalian mempelajari tentang makhluk hidup atau klasifikasi ini. Nah, sebenarnya materi tentang klasifikasi makhluk hidup ini sebenarnya kalian pun bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sekarang coba kalian misalnya buka lemari kalian. Apakah di dalam lemari kalian itu ada prinsip dari klasifikasi? Oke. Kalau misalnya baju kalian ditumpuk berbagai jenis, apakah kalian mudah mengambilnya? Nah, betul kan, akan kesulitan atau waktu yang dibutuhkan akan lama karena kalian harus memilih mana baju dalam, mana baju sekolah, misalnya mana baju untuk bermain. Tapi kalau kalian memisahkan atau sudah mengelompokkan berdasarkan jenisnya atau berdasarkan fungsinya, oh ini baju sekolah, oh ini baju tidur, oh ini baju dalam, oh ini peralatan kaos kaki dan sebagainya, misalnya itu sudah tertata dengan rapi, maka kalian akan mudah untuk mengambil yang kita butuhkan dari lemari tersebut. Selain itu, tampilannya bagaimana pada saat kalian membuka lemari? Iya, kalau pada saat membuka lemari jika tertata dengan rapi sesuai dengan klasifikasinya, pengelompokannya, maka akan terlihat lebih nyaman gitu ya, terlihat rapi, terlihat tertata dengan baik. Itu akan membuat suasana lebih enak gitu ya. Nah, begitupun dengan klasifikasi pada makhluk hidup. Jadi kalau sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan karakteristiknya, maka kita bisa lebih mudah untuk mempelajarinya, lebih mudah untuk memanfaatkannya, lebih mudah untuk mengetahui hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu ya. Jadi kita bisa bukan hanya sekedar mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, tapi bagaimana kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba nanti kalian cari ya contoh di sekolah. Apa di sekolah yang menggunakan prinsip klasifikasi? Misalnya, bisa kalian lihat di perpustakaan? Bisa kalian lihat di kantin? Atau bisa kalian lihat di kelas misalnya? Hal apa yang menggunakan prinsip-prinsip klasifikasi? Ya. Nah, itu mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami ya. Selanjutnya, nah ini perkembangan sistem klasifikasi. Perkembangan sistem klasifikasi pada makhluk hidup ini sebenarnya sudah sangat
maju ya. Kalau dulu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dibagi menjadi 2 kingdom, ada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya menjadi 3, ada hewan, ada tumbuhan, dan ada jamur. Kemudian menjadi 4, ada tumbuhan, ada hewan, ada jamur, dan ada monera. Monera ini adalah jenis dari bakteri. Kemudian sistem 5 kingdom. Ada kingdom plante atau tumbuhan, animalia hewan, fungi atau jamur, kemudian monera atau bakteri, dan protista gitu ya, atau protozoa. Kemudian yang 6 kingdom ini ditambah adalah monera dibagi menjadi 2, yaitu ada Archaebacteria dan Eubacteria, karena ini sama ya, ada plante, animalia, kemudian ada fungi, dan ada juga protista. Nah, berarti yang monera ini dibagi menjadi 2, Archaebacteria dan Eubacteria. Mungkin ada juga yang 7, yang 8 gitu, bahkan mungkin ada yang lebih dari 10. Itu tergantung dari siapa ahli yang menemukan berdasarkan dasar klasifikasi yang mereka gunakan ya. Tapi Ibu di sini akan menggunakan yang 6 kingdom. Ini Whitaker kalau tidak salah ya. Para ahlinya itu Whitaker. Selanjutnya, nah sistem klasifikasi ini bisa berdasarkan sistem buatan, sistem filogenetik atau sistem alami, bahkan ada satu lagi sistem biokimia. Kalau sistem buatan berarti ini berdasarkan morfologi, alat reproduksi, habitat, penampakan. Contohnya misalnya tadi tumbuhan, ada pohon, semak, perdu, gulma, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem alami ini hanya berdasarkan penampakan saja atau berdasarkan bentuk morfologi yang secara alami itu ya. Contohnya misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan bersayap, hewan tidak berkaki, hewan berbulu, hewan berambut gitu ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau sistem filogenetik, ini sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain, sekaligus untuk mencerminkan perkembangan makhluk hidup gitu. Perkembangan makhluk hidup dari mulai zigot gitu ya sampai dewasa. Nah, itu adalah filogenetik. Kalau biokimia berarti berdasarkan struktur tubuhnya, yang menyusunnya itu senyawa kimia apa gitu yang menyusunnya, sampai bisa saja kan hewan atau tumbuhan yang sama persis tapi ternyata struktur kimianya berbeda. Nah, ini bisa menjadi berbeda taksonnya. Itu berdasarkan kalau berdasarkan sistem biokimia yang lebih modern. Selanjutnya contoh klasifikasi pada manusia. Nah, ini takson ini adalah hierarki gitu ya, atau tingkatan di dalam klasifikasi. Takson ini yang tertinggi, kemudian filum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Semakin ke atas dari spesies sampai ke kingdom, berarti ini akan semakin banyak perbedaannya. Tetapi semakin ke bawah dari kingdom sampai spesies ini semakin ke bawah, maka akan semakin banyak persamaannya. Sehingga satu spesies itu akan lebih banyak persamaannya dibanding dengan satu genus. Jadi kalau spesies dengan satu genus akan lebih banyak persamaannya satu spesies dibandingkan dengan satu genus. Begitupun satu genus akan lebih banyak persamaannya dibandingkan familia, begitu seterusnya. Nah, ini contoh klasifikasi pada manusia. Spesiesnya adalah Homo sapien, genusnya Homo, familianya Hominidae, ordonya Primata, klasisnya Mamalia, filumnya Chordata, kingdomnya Animalia atau hewan. Jadi jelas manusia termasuk ke dalam kelompok kerajaan hewan. Selanjutnya, bagaimanakah makhluk hidup yang begitu banyak ini sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari. Nah, Bapak taksonomi kita yaitu Carolus Linnaeus membuat sebuah sistem tata nama ganda atau disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, ini adalah sistem tata nama ganda yang universal atau bersifat internasional, di mana kalau kita membutuhkan sebuah tanaman atau sebuah hewan, maka dengan menyebutkan nama Latin atau dengan menyebutkan nama spesiesnya, maka di seluruh dunia itu akan sama. Ya, bagaimana caranya? Cara menulisnya adalah kita lihat di sini, contohnya adalah Orija sativa. Nah, kita lihat. Orija sativa ini kan ditulis dengan ada garis bawah. Berarti terdiri dari 2 kata,
Kemudian kalau tegak maka di garis bawah. Kalau miring maka tidak di garis bawah. Ini Orija Sativa yang di atas ya. Yang ini. Ini kan tidak di garis bawah tapi dimiringkan. Begitu dengan satu lagi Zimei, jagung. Ini tidak di garis bawah karena dia dimiringkan. Tapi kalau yang tegak, nah ini di garis bawah. Cara penulisannya, huruf pertama di kata pertama itu selalu huruf besar. Nah ini, Orija O-nya besar kan? Zimei Z-nya besar, Z-nya besar. Nah ini juga kan O-nya besar, Zimei Z-nya besar. Nah ini untuk apa? Aturannya seperti itu. Jadi kata pertama, huruf pertama di kata pertama harus besar. Tapi di kata kedua kecil gitu ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2 kata? Misalnya di sini ada hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu ya, bunga sepatu. Nah, di sini. Nah, ini hibiscusnya di garis bawah, rosa sinensisnya juga di garis bawah kalau ditulis dengan tegak. Tapi kalau ditulis dengan miring, maka ini tidak harus di garis bawah. Kalau misalnya rosa sinensis, nah ini bisa diberi tanda penghubung, hibiscus rosa sinensis ya. Ini diberi tanda penghubung ya, strip seperti ini. Nah, tetapi kalau untuk hewan yang 3 kata itu tidak usah di garis bawah, tidak usah di strip, tapi langsung Felis maculata domestica itu untuk kucing jinak ya. Ini menjadi 3. Nah, ini yang ini. Itu tidak harus ada strip di sini gitu ya. Tapi langsung saja ditulis seperti itu. Nah, bagaimana cara penulisan varietas? Varietas itu hibiscus sabdaripa parabla, rosella varietas putih. Nah, ini tidak harus pakai strip. Kemudian apabila nama jenis itu untuk mengenang jasa penemu atau yang memberikan nama, maka itu tidak perlu ditambah di belakangnya perlu ditambahkan huruf i. Contohnya misalnya di sini Pinus mercusii, karena yang menemukannya adalah si Merkus, maka jadi Pinus mercusii, i-nya ada 2. Nah, seperti ini. Ini harusnya di garis bawah ya. Seperti itu. Nah, ini adalah sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur yang digunakan untuk memberikan nama pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa paham dan semoga bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran kita ya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.